mahasiswa yang datang kampus memang serius untuk mengikuti pelajaran, dia batar kira dosen, dia mengerjakan tugas. Ada yang mahasiswa ya formalitas saja, cuma ikut sekedar datang kampus, pastor buka dong bilang isi absen pulang begitu. Nah, Halo, selamat datang di Multimedia Podcast. Di Multimedia Podcast ini, Tera akan membahas tentang kuliah online. Sebelum itu, perkenalkan tapi nama Acel. Dan ini dia gestar kita yaitu Ketua BEM Fatek Unima, yaitu Kak Rama Gloria Tombuko. halo. Apa kabar, Kak? Puji Tuhan sehat. Oh, sehat-sehat. Kak, kesibukan ini apa? Kesibukan saat ini sih dalam proses penyelesaian studi, mengerjakan tugas akhir, skripsi, dan juga ada pekerjaan sampingan. Oh, iya. Nah, Kak, kalau melihat orang kondisi saat ini, sekarang tuh mulai kuliah online. Bagaimana Kak memanage waktu antara kuliah online, pekerjaan, dan organisasi? Siapa tahu ada, boleh Kak sampaikan. Oke, kalau untuk manajemen DP waktu sih sebenarnya saat ini Kak nggak mengikuti perkuliahan, begitu nggak ada kontrak mata kuliah, tinggal kontrak skripsi, penyelesaian studi. Jadi untuk waktu perkuliahan itu agak berkurang begitu, hanya fokus kepada penelitian untuk tugas akhir dan juga tentang kesibukan lain yaitu di pekerjaan dan juga organisasi. Untuk manajemen itu sih sebenarnya orang harus lihat prioritas yang mana begitu, mana yang harus orang prioritaskan itu yang orang kerjakan begitu. Kalau hal-hal yang sebenarnya tidak urgent dan juga tidak terlalu penting untuk orang kerjakan ya orang kesampingkan, ataupun orang manage, atur to-do list, maksudnya atur jadwal begitu. Misalnya hari ini apa yang kita harus kerjakan, besok apa yang kita harus kerjakan begitu. Oh, gitu. Simpelnya sih seperti itu. Iya. Menurut Kak, ini kuliah online efektif atau enggak? Kalau sih secara pribadi, karena Kak juga enggak rasa itu secara langsung, Kak rasa dari apa yang Kak lihat, dari pandangan Kak lihat Pak junior bahkan teman-teman yang lain yang saat ini menghadapi kuliah online di tengah pandemi, ada yang efektif, ada juga yang tidak efektif gitu. Tergantung dari pribadi mereka dan juga kesiapan dari lembaga penyelenggara pendidikan sih begitu. Jadi dari institusi misalnya kan orang di kampus ya kesiapan dari para dosen, dari juga mahasiswa itu dari device yang mereka gunakan, dari jaringan di mana orang tinggal itu ada DP kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi untuk sejauh ini sih Kak lihat ada yang merasa lebih senang dengan perkuliahan online, ada juga yang lebih suka kuliah seperti biasa offline begitu. Tetapi kalau secara Kak pribadi sih Kak lebih memilih untuk kuliah tatap muka langsung begitu. Tetapi karena kan ini kondisi sementara pandemi gitu, orang juga harus menjaga jarak dan juga melaksanakan protokol kesehatan. Ya mau tidak mau tetap harus ikut menjalankan itu kuliah online. Gitu. Nah, kan Kak bilang itu ada yang efektif atau enggak? DP efektif di mana? Dan DP enggak di mana? Enggak efektif di mana? Kalau secara pribadi Kak, DP efektif ya tergantung dari orangnya. Bagaimana dia mau menangkap pelajaran atau ilmu-ilmu yang diberikan dosen begitu. Ada kan mahasiswa yang datang kampus memang serius untuk mengikuti pelajaran, dia batar kira dosen, dia mengerjakan tugas. Ada yang mahasiswa ya formalitas saja, cuma ikut sekedar datang kampus, pastor buka dong bilang isi absen pulang begitu. Nah, ketika sekarang DP perkuliahan berganti online, ya mungkin hal seperti itu juga akan terjadi. Contohnya ya kalau memang mahasiswa itu serius mengikuti perkuliahan, dia akan dengan tekun dan fokus walaupun ada hambatan-hambatan misalnya jaringan ataupun DP device yang kurang mendukung, dia akan cari solusi agar dia bisa menjalankan atau mengikuti perkuliahan secara benar. Tetapi kalau misalnya ada yang memang sekedar hanya cuma absen atau apa kan yang lagi viral sekarang kan itu, maksudnya ada yang cuma saya open kamera, dia suka pakai apa background begitu atau pasang muka padahal sebenarnya bukan dia yang itu. Ataupun ada yang so tidur, cuma saya mati video, cuma saya nyalakan suara, so tidur padahal itu. Yang penting DP kehadiran di saat kuliah online itu ada begitu. Jadi kembali lagi sih ke orangnya begitu. Untuk DP efektif dengan nyanda itu kembali ke orangnya gitu. Dan juga device yang dia gunakan dan juga keadaan sekitar begitu. Karena kan saat ini juga mungkin ada yang berkemauan untuk mengikuti perkuliahan online tapi ada di dalam pedalaman kan ada faktor-faktor yang menghalangi dia untuk berkuliah begitu. Tapi mungkin itu yang harus dipertimbangkan sih oleh pemerintah dan juga institusi penyelenggara pendidikan.
Nah, Kak kan bilang Kak So bilang tuh tadi ada DP efektif atau enggak. Kalau apa ada solusi enggak supaya ini kuliah online boleh terlaksanakan dengan baik dan Untuk solusi sih dari kita pribadi sebenarnya belum memikirkan solusi yang memang tepat dan untuk hal ini, tetapi kalau mau secara pandangan pribadi mau lihat ini keadaan itu sih lebih ke fungsi mentoring begitu. Kalau dari pribadi dan melihat lebih baik adanya fungsi mentoring begitu, baik itu siswa ataupun mahasiswa begitu. Nah sama kan ini orang sebagai mahasiswa ada dosen PA begitu. Nah fungsi mentoring dari dosen PA ini yang harus lebih ditingkatkan. Kan ada mahasiswa yang dia bimbingan ke PA hanya 1 semester 1 kali. Nah tapi dengan adanya kuliah online ini ada beberapa kendala atau masalah yang dia dapatkan ketika kuliah online, dia boleh minta bantuan ke DP dosen PA. Nah, dosen PA juga harus intens begitu membantu DP anak-anak bimbingan supaya bisa menjalankan perkuliahan online ini secara efektif begitu. Tetapi untuk metode-metode pembelajaran yang lain belum terpikir sih untuk sementara ya, yang memang yang paling efektif itu perkuliahan secara online gitu. Ya selain memberikan materi-materi harus dibarengi dengan hiburan-hiburan mungkin, seperti kan ada media-media pembelajaran yang sekaligus dengan hiburan, ada kuisis, Kahoot begitu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti perkuliahan online itu enggak bosan, enggak boring begitu. Jadi lebih menikmati perkuliahan online gitu. Tapi kalau mau secara pribadi Kak lebih memilih sih untuk perkuliahan secara tatap muka begitu, karena DP emosional pendidikan ataupun lebih dapat ya begitu dari penyampaian dari dosen atau tenaga pengajar itu lebih dapat DP feel. Itu sih. Nah Kak, kalau menurut Kak ini kan mulai semester baru, untuk mahasiswa baru ini apa yang mesti orang persiapkan supaya nanti untuk menyesuaikan diri di dunia perkuliahan, terlebih khusus ini kuliah online. Ya sebenarnya ini dorang pemasa, ini mahasiswa baru angkatan 2020 lain daripada yang lain begitu. Orang yang angkatan di atas angkatan 2020 merasakan kuliah secara konvensional. Tapi kan di tengah pandemi ini, dengan adanya pandemi COVID-19, mau tidak mau harus berganti ke kuliah online gitu. Kan dorang baru, jadi dorang langsung menghadapi itu. Tetapi ya kurang lebih yang dorang harus persiapkan sebenarnya motivasi dari dorang berdiri sih begitu. Maksudnya secara online ataupun offline untuk perkuliahan, ketika dorang bertujuan untuk kuliah mau cari ilmu, untuk belajar banyak hal selama dalam perkuliahan, dorang akan tetap serius, tetap tekun begitu bagaimanapun di keadaan, walaupun ya mungkin faktor-faktor dalam perkuliahan online menurunkan dorang semangat, bikin dorang lebih malas atau apa, tetapi itu lebih kembali lagi ke dong motivasi awal itu untuk kuliah. Dia yakin supaya ini pandemi COVID-19 cepat berakhir gitu, supaya orang bisa tatap muka begitu, supaya orang relasi antara orang satu teman yang lain begitu lebih dapat begitu kan. Kalau misalnya online apalagi belum pernah bertemu sebelumnya tuh enggak dapat rasa begitu. Itu sih. Ya Kak. Makasih Kak jadi gestar kita jadi pembahas tentang kuliah online ini. Nah Kak, apakah ada pesan dan kesan untuk terang semua? Untuk kesan dan pesan yang pastinya tetap semangat dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Tetap bangun relasi yang baik dengan satu dengan yang lain walaupun di tengah pandemi ini. Jaga terus kesehatan dan tetap patuhi anjuran dari pemerintah. Ikuti protokol kesehatan yang ada dan jangan lupa berdoa, tetap semangat. Itu sih. Oh iya, makasih Kak. Sama-sama. Nah, tadi kan orang sudah membahas. Terima kasih kan sudah jadi gestar kita dalam kuliah online ini. Nah, orang kan tadi sudah bahas kuliah online. Tetap semangat menjalankan tugas kita dan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Dan kalau ada saran, silakan komen di video ini. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe ini channel agar ini channel terus berkembang. Terima kasih.